Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prianto dari kelas KPI 2A dengan nomor induk mahasiswa 2012111035. Di sini saya akan menguraikan atau menjelaskan materi ilmu dakwah yang saya pelajari selama 1 semester ini atau pada semester 2 ini. Oke, langsung saja masuk kepada pembahasan. Pada pertemuan pertama, kami membahas materi yaitu definisi dakwah. Apa itu dakwah? Definisi dakwah merupakan sebuah kegiatan menyeru pada kebaikan yang dilakukan oleh seorang dai. Dalam buku Profesor Ali Aziz, dakwah menurut bahasa yaitu seruan, ajakan, anjuran, dan panggilan. Dakwah juga bisa disebut sebagai seruan atau ajakan, kegiatan menyeru dan mengajak dalam kebaikan dan memiliki makna yang banyak. Contohnya ketika kita mengajak teman kita untuk sholat, itu juga termasuk kegiatan berdakwah karena mengajak kepada kebaikan. Ada banyak para ahli yang mendefinisikan mengenai dakwah dalam buku Profesor Ali Aziz, yang mana telah disimpulkan oleh Profesor Ali Aziz bahwa definisi dakwah adalah kegiatan peningkatan iman menurut syariat Islam. Kemudian materi yang kedua ada kajian keilmuan dakwah. Syarat sesuatu disebut ilmu itu ada 4. Yang pertama, bermetode, kemudian berlaku universal, sistematis, dan juga objektif. Kemudian objektif dibagi menjadi 2, yaitu material dan formal. Setiap sains yang mau dikatakan sebagai ilmu harus memenuhi keempat syarat tersebut. Beberapa sains bisa sama objek materialnya, tetapi harus berbeda objek formalnya, karena hanya objek formal yang dapat membedakan satu sains dengan sains yang lain. Objek formal dakwah menurut para ahli adalah proses kegiatan mengajak manusia ke dalam kebaikan dengan ajaran Islam. Dengan objek materialnya adalah dai atau pendakwah itu sendiri. Di dalam sains terdapat 2 hal. Yang pertama ada pure science atau perkembangan teori. Yang kedua ada applied science, yaitu sains yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Sedangkan dakwah sendiri termasuk dalam applied science, yaitu sains yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Materi yang ketiga ada sejarah perkembangan ilmu dakwah. Dalam buku Profesor Ali Aziz dijelaskan bahwa balaghah adalah cikal bakal dari ilmu dakwah. Balaghah adalah ilmu tentang tabuk atau penyampaian. Balaghah terdiri dari 3 keilmuan, yaitu ada ilmu ma'ani atau cara pemahaman, yang kedua al-bayan, penjelasan, yang ketiga al-badi atau keindahan bahara. Tahap perkembangan dakwah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tahap konvensional atau tradisional. Tahap ini dakwah dalam pelaksanaannya berdasarkan pengalaman pendakwah itu sendiri. Yang kedua ada tahap yang lebih sistematis, yaitu dakwah sudah mulai dikaji seperti diskusi dan sebagainya. Yang ketiga ada tahap yang ilmiah, yaitu tahap ini artinya dakwah sudah tersusun sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya materi keempat adalah hakikat dakwah. Hakikat dakwah terdiri dari 3 kajian, yakni yang pertama ada sifat-sifat dasar dakwah. Ini merujuk pada seorang pemikir bernama Ismail Roji Al-Faruqi. Beliau merumuskan bahwa sifat-sifat dasar dakwah ada 5. Yang pertama, dakwah bersifat persuasif, yaitu tanpa paksaan. Yang kedua, dakwah ditunjukkan kepada Islam dan non-Islam, yang jelas cara penyampaian antara keduanya berbeda. Yang ketiga, dakwah bersifat anamnesis, yaitu mengembalikan fitrah manusia. Yang keempat, dakwah bukan psikotropik, yang artinya saat kita berdakwah, orang yang kita dakwai harus dalam keadaan sadar. Yang kelima, dakwah harus bersifat rasional atau masuk akal. Yang kedua, dari 3 kajian tadi, yang pertama ada sifat-sifat dasar, yang kedua ada fungsi dakwah. Fungsi dakwah itu ringkas saja, sederhana. Fungsi dakwah itu sebagaimana misi Islam supaya menjadi rahmat bagi semesta. Kita meyakini Islam ini agama yang baik, membawa kebaikan. Maka dakwah Islam kita maknai menebarkan kebaikan. Yang ketiga ada poin faktor hidayah dalam sistem dakwah. Nah, ini perlu dicatat bahwa pendakwah itu sebagai pendorong. Misal kita sudah menasihati teman yang salah, tapi dia tidak mau berubah, lalu kita marah-marah, ini juga salah. Karena kita ini hanya sebagai perantara. Jika tidak berhasil, sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah sendiri dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada hidayah ilham.
atau gorisoh atau insting. Jadi semisal kalau kita lapar, insting kita pasti ingin mencari sebuah makanan. Yang kedua ada hidayah panca indera. Enggan panca indera itu semisal dalam suasana gelap, lalu sekelebat ada sesuatu putih, pasti kita langsung bereaksi karena kita punya panca indera. Yang ketiga ada hidayah akal. Hewan tidak dikaruniai akal, tetapi manusia diberi akal sehat untuk membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang keempat adalah hidayah agam dan syariat. Akal kita itu terbatas dalam berpikir dalam makna hidup. Jika manusia memikirkan tentang penguasa alam, pasti akan menemukan satu Tuhan. Yang kelima ada hidayah pertolongan. Materi yang kelima selanjutnya adalah fikih dakwah. Bagaimana sebenarnya hukum dakwah? Sebelumnya dalam dakwah sendiri ada pendakwah, dan pendakwah itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dai mujtahid, yaitu pendakwah yang memiliki kemampuan menggali sendiri secara mendalam pesan dakwah dalam sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua ada dai muttabi, yaitu mengambil pesan dakwah dari hasil penafsiran para ulama dengan memahami dalil-dalil yang mendasarinya serta mematuhi etika dakwah. Yang ketiga dai muqallid, yakni pendakwah yang menyampaikan pesan dakwah tanpa mengetahui dalil-dalil yang mendasarinya tapi yakin akan kebenarannya. Lantas bagaimana hukum dakwah tersebut? Para ulama berbeda pendapat. Salah satunya adalah Al-Ghazali, Quraisy Shihab yang berpendapat bahwa hukum dakwah adalah fardu kifayah, hanya dibebankan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang agama Islam. Namun ada yang berpendapat juga bahwa dakwah adalah fardu ain. Namun timbul perdebatan jika hukum dakwah adalah fardu ain, yang mengakibatkan masalah bahwa tidak semua orang Islam itu mampu dalam melaksanakan dakwah. Selanjutnya materi yang keenam ada prinsip-prinsip dakwah. Prinsip adalah pegangan atau pedoman. Jadi rambu-rambu agar dakwah tidak melenceng atau keluar jalur, dan agar dakwah yang dijalankan efektif dan tepat sasaran serta mempunyai dampak. Ada beberapa prinsip-prinsip dakwah. Yang pertama adalah memberi keteladanan sebelum berdakwah. Yang kedua, mengikat hati sebelum menjelaskan. Yang ketiga, mengenalkan sebelum memberi beban. Yang keempat, memudahkan bukan menyulitkan. Yang kelima, membesarkan hati sebelum memberi ancaman. Yang keenam, memberi pemahaman bukan mendikte. Selanjutnya materi yang ketujuh ada pendakwah. Pendakwah sendiri pada intinya harus berilmu dan berakhlak, karena hal yang disampaikan yaitu menyangkut tentang kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Berikut kualifikasi pendakwah menurut Al-Bayanuni. Yang pertama, memiliki keyakinan yang mendalam tentang apa yang didakwahkan. Yang kedua, menjalin hubungan yang erat dengan mitra dakwah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, ilmunya sesuai dengan perbuatan dan konsisten. Yang kelima, memiliki kepekaan yang tajam. Yang keenam, bijak dalam memilih metode sesuai mitra dakwah. Yang ketujuh, perilakunya terpuji. Sedangkan syarat pendakwah menurut Syed Abdul A'la Maududi, yang pertama, sanggup memerangi hawa nafsu, terutama hawa nafsu dirinya. Yang kedua, jauh dari kemaksiatan. Yang ketiga, menjadi uswatun hasanah yang baik. Yang keempat, menyiapkan mental yang kuat. Dan yang kelima, harus mempunyai fisik yang sakti atau prima. Selanjutnya ada problematika pendakwah. Yang pertama ada pendakwah perempuan dengan syarat menutup aurat, tidak diperkenakan menggunakan suara yang menarik syahwat laki-laki, dan tidak berlebihan. Yang kedua, pendakwah anak-anak diperbolehkan, tetapi sifatnya hanya sebagai latihan. Yang ketiga, pendakwah mu'alaf juga sama, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh menjelekkan agamanya yang ia ikuti dulu. Yang keempat, honor bagi pendakwah. Dakwah merupakan kerja sosial, bukan sebuah bisnis. Jadi tidak memasang tarif, tetapi jika diberi tidak apa-apa. Selanjutnya masuk kepada pertemuan yang ke-8, ada materi moderasi beragama. Istilah moderasi sama dengan istilah kajian keislaman, yaitu wasatiyah yang berarti keseimbangan dalam persoalan hidup, baik hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan moderasi beragama itu sendiri dapat diartikan pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah masyarakat.
tidak ekstrim, dan tidak berlebihan dalam beragama. Contoh perilaku ekstrim sendiri yaitu seperti bom bunuh diri dan kekerasan lainnya yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Sikap moderasi beragama sangatlah penting dalam berdakwah, karena pendakwah diibaratkan seorang influencer yang dimana segala sesuatunya akan diikuti oleh pengikutnya. Dan harus diwaspadai oleh para pendakwah, jangan sampai menjadi agen-agen radikalisme dan terorisme di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya materi yang ke-9 ada mitra dakwah. Menghadapi mat'u atau orang yang didakwahi, rumusnya sampaikan dengan bahasa kaumnya. Bertemu dengan siapapun itu dilihat dulu orangnya. Siapakah yang kita dakwahi, tidak bisa semua dipukul rata. Dalam perspektif teologi, dai yang baik itu harus bisa dituntut kemana-mana. Artinya kita harus menguasai banyak pola dakwah atau komunikasi. Yang selanjutnya adalah pemilihan tema yang tepat, penyesuaian terhadap audiens, contohnya dengan gaya bicara dan gaya berpakaian. Sedangkan dalam perspektif sisiologi, kita akan bertemu dengan kelompok masyarakat yang berbeda. Contohnya petani, buruh, pedagang kecil, kaum elit, ataupun hartawan. Pendekatannya pun berbeda-beda disesuaikan dengan audiens tersebut. Intinya, seseorang dai itu harus bisa menyesuaikan dengan orang yang ia hadapi atau mitra dakwah itu sendiri. Selanjutnya masuk ke materi yang ke-10, ada materi pesan dakwah. Pesan dakwah sebetulnya rumusnya sederhana. Ketika ingin menyampaikan pesan dakwah, sampaikanlah sesuai dengan mat'u, yaitu mitra dakwah atau orang yang mendengarkan dakwah kita. Menjadi pendakwah itu merupakan sesuatu yang susah-susah gampang. Asal-usul pesan dakwah ada 4. Yang pertama yaitu mengutip ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua dari hadis-hadis Nabi. Yang ketiga pendapat para sahabat Nabi. Dan yang keempat dari pendapat para ulama. Kemudian materi yang ke-11 yaitu ada metode dakwah. Metode dari segi bahasa berasal dari kata meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan. Metode adalah cara yang diatur untuk mencapai sebuah pemikiran maksud tertentu. Jadi metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan seorang dai kepada mat'u atau orang yang diseru untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu tujuan kebaikan atau tujuan Islam. Jika membahas metode dakwah, kita akan merujuk pada surat An-Nahl ayat 125. Di dalam ayat tersebut kita akan menemui 3 kata kunci penting. Yang pertama ada hikmah. Hikmah di sini bermakna mencegah kezaliman. Dalam perspektif dakwah bisa diartikan menghindari hal-hal yang tidak relevan dalam melaksanakan dakwah. Jangan ada kebencian, kekerasan ataupun pemaksaan dalam dakwah, karena justru tidak akan efektif. Kita bisa mencontoh dakwahnya Nabi Muhammad atau Wali Songo yang ada di Indonesia. Yang kedua, kata kunci yang kedua yaitu maulidah hasanah. Maulidah hasanah berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan yang baik. Ini lebih merujuk kepada cara-caranya yang dapat dijadikan pedoman agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Kata kunci penting yang ketiga yaitu ada mujadalah. Secara bahasa, mujadalah artinya berdebat. Namun sebenarnya dapat diartikan sebagai tukar pendapat oleh dua pihak dengan cara yang baik, yaitu yang tidak melahirkan permusuhan dan disertai bukti yang kuat. Kemudian masuk pada materi yang terakhir atau di pertemuan ke-12, ada materi efek dakwah. Efek dakwah yaitu hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Efek dakwah tidak dapat terjadi dengan instan, tetapi harus dengan proses yang panjang. Efek dakwah sendiri mempunyai 3 tahapan. Yang pertama ada kognitif, yaitu cara berpikir. Untuk mengubah cara berpikir seseorang dapat ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Semisal, bagaimana orang tersebut memahami masalah, kemudian situasi apa yang sedang ia alami, dan situasi apa yang ada di luar yang ia hadapi. Yang kedua ada efektif, artinya perubahan sikap. Pada tahap ini, penerima dakwah membuat keputusan untuk
menerima atau menolak dakwah tersebut. Yang ketiga ada behavioral, yang artinya pola tingkah laku. Mitra dakwah dapat merealisasikan pesan dakwah yang diterima tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Dakwah akan lebih berpengaruh jika tidak hanya menggunakan lisan, tapi menggunakan perilaku. Contohnya, seorang dai tidak hanya berceramah, tetapi ia juga mampu melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti mengajari bisnis ataupun usaha sebagai wujud dakwah langsung dan terjun ke dalam masyarakat. Baik, itulah tadi keseluruhan materi yang saya pelajari dalam 1 semester ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.